adalah modal Anda untuk bisa mengembangkan usaha. Kejujuran tim Anda juga Anda inginkan. Yaitu Anda pengen tim Anda jujur. Kan gitu, nggak mungkin Anda pengen tim Anda nggak jujur. Ya kalau Anda pengen tim Anda jujur, Anda... Sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta. Kali ini saya akan membahas topik mengenai jangan harap bisnis Anda bisa berkembang dalam 5 tahun ke depan kalau Anda belum melaporkan pajak Anda dengan cara ini, ya, setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang apa yang perlu Anda lakukan ya supaya bisnis Anda bisa berkembang dalam 5 tahun ke depan ya. Jadi kalau Anda nggak melakukan hal ini guys, ya jangan pikir bisnis Anda bisa berkembang ya. Nah, penasaran nggak gimana caranya ya? Nah, so ini saya buat ini relate dengan apa yang Anda pelajarin mengenai perpajakan di YouTube saya ya, karena pajak sangat penting ya untuk Anda pahami ke depannya. Yakin dan percaya Anda harus belajar pajak dengan sangat-sangat niat ya. Nah, so saya ingin sharing masalah dulu ya, bahwa sering kali saya lihat di lapangan itu banyak pengusaha yang masih enggan melaporkan pajak dengan benar. Ya, dikarenakan mereka itu tidak merasa penting untuk membayar pajak. Ya, bahkan kadang-kadang itu mereka masih melakukan hal-hal yang tidak diperlukan ya misalnya melaporkan pajaknya secara ilegal gitu ya, atau melaporkan pajaknya di bawah yang seharusnya demi mereka mendapatkan keuntungan semata yang bersifat sementara juga. Nah, so akhirnya apa yang terjadi ya, bisnisnya mereka mau gede gitu ya, ketika terlalu gede udah terlanjur besar ya, nggak bisa berkilah, karena di Indonesia ini rapotnya Anda kalau mau besar ya Anda harus bayar pajak kan gitu kan. Kalau Anda mau besar, Anda nggak bayar pajak kan nggak mungkin ya. Omset 50 miliar, untungnya berapa? Sebulan misalnya gitu ya. Omset sebulan 50 miliar misalnya ya. Untungnya 10 miliar, tapi Anda nggak mau untuk 10 miliar, Anda mau untungnya tinggal 2 miliar. Nah, 8 miliarnya dibuang kemana? Nah, ini yang perlu Anda perhatikan, bahwa nggak bisa besar kalau seperti itu. Ya, btw teman-teman boleh ya kalau komen di bawah, saya ingin tahu juga teman-teman apa responnya terhadap pelaporan pajak yang Anda lakukan ya. Nah, so ini langkah yang perlu Anda perhatikan, atau kesalahan yang sering terjadi ya. Kalau seandainya Anda tidak mempersiapkan ini, maka perpajakan Anda ke depan nggak akan beres, bisnis Anda nggak akan besar ya. Yang pertama adalah terkait dengan mempersiapkan data perpajakan dengan rapi. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi tidak mempersiapkan data perpajakan dengan rapi. Nah, banyak pengusaha UMKM atau pengusaha yang sudah besar pun kadang-kadang mereka nggak mempersiapkan data perpajakan dengan rapi. Jadi data perpajakannya ini udah mungkin punya laporan keuangan atau mungkin enggak. Kalau enggak punya laporan keuangan ya sudah pasti enggak mungkin rapi ya. Jadi data pembeliannya enggak jelas, data pembeliannya berantakan, data penjualannya berantakan, data stoknya berantakan, pengeluaran uang berantakan, nota-nota enggak disimpan dengan baik gitu ya, enggak di-filing dengan baik. Nah, ketika Anda mendapati usaha Anda masih seperti ini teman-teman, ya belum rapi, belum ada laporan keuangan, belum ada filing yang pas, maka ini akan menjadi satu masalah ketika Anda diperiksa pajak. Ya, seperti yang saya sempat jelaskan di video saya yang lain ya, bahwa pajak itu akan memeriksa Anda dan Anda butuh data. Ya. Jadi kalau Anda pengen ke depannya besar, Anda pengen depannya berkembang usahanya 5 tahun ke depan, dari sekarang harus Anda persiapkan bahwa data yang terkait dengan perpajakan atau terkait dengan keuangan perusahaan Anda itu harus dirapikan. Ya. Anda harus punya laporan keuangan yang muncul tiap bulan, ya. Dan itu tidak boleh Anda, misalnya gini, sekarang bulan Juli atau Agustus gitu ya. Anda mau menerbitkan laporan keuangan bulan Agustus adalah maksimal adalah bulan September. Ya, kalau bisa sebelum tanggal 10 September sudah keluar laporannya. Maksimal tanggal 5 gitu ya, sudah keluar laporannya. Tapi kalau itu belum bisa Anda lakukan, maka yang akan terjadi adalah apa? Ini akan jadi masalah ya, bahwa Anda untuk menganalisa laporan keuangan aja Anda nggak bisa gitu ya. Oh, profit atau loss-nya berapa Anda nggak tahu karena munculnya sudah terlalu lama ya. Jadi Anda perlu perhatikan, harus punya data yang rapi dan terbitkan laporan keuangan Anda dengan serapi mungkin. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Nah, yang kedua guys, yang juga menjadi satu masalah adalah kalau misalnya Anda masih membuat laporan keuangan atau laporan pajak Anda menggunakan jasa pihak ketiga ya. Nah, ini bukan berarti tidak boleh ya.
boleh aja kalau memang masih diperlukan. Tapi saya selalu sering mendorong, saya sering mengajarkan bahwa yuk Anda sebagai pengusaha, Anda itu harus berpikir luas. Bahwa usaha Anda itu sekarang nggak segini-gini aja, ya. Kan pasti Anda pengen usahanya besar. Bener nggak? Ayo, siapa yang pengen usahanya besar? Ayo, ketik kolom komen ya. Saya. Itu kalau Anda ngetik saya berarti tak doakan benar-benar besar. Karena Anda mengutarakan doa Anda. Ya, ketik sayaku, Anda ketik aja di bawah. Nah, kalau Anda pengen usahanya besar, Anda harus bisa membuat laporan keuangan perusahaan Anda, ya, atau laporan pajak Anda. Saran saya adalah menggunakan orang-orang Anda, menggunakan staf Anda atau menggunakan karyawan Anda, ya. Kenapa? Karena kalau Anda menggunakan karyawan Anda, otomatis mereka lebih tahu historinya. Mereka lebih tahu sejarahnya. Dan mereka ketika membuat, secara otomatis mereka akan membantu Anda untuk mengontrol, ya. Apalagi kalau Anda bekali dengan ilmu-ilmu untuk menganalisa laporan keuangan, ya. Anda bekali ilmu untuk mengetahui cara sistemasi perusahaan, mengetahui untuk melihat perpajakannya. Nah, itu Anda bisa belajar semua anyway, materi-materi itu di e-course yang kami miliki. Jadi Anda tinggal masuk aja di website kami academy.consulting.id. Itu kami lengkap sekali pembelajaran terkait dengan hal tersebut, ya. Loh, so tim Anda ajarin gimana caranya bisa mahir accounting 31 hari, gimana caranya bisa mahir pajak UMK 21 hari, gimana caranya bisa mahir analisa keuangan perusahaan, ya. Gimana caranya untuk bisa mengatur warehouse management. Nah, itu Anda pelajarin mereka, ya. Ketika mereka belajar hal tersebut, mereka otomatis bisa membantu Anda bisa lebih baik lagi di keuangan dan sekitarnya, sistemnya, gitu ya. Maka otomatis perusahaan Anda bisa akan lebih maju daripada Anda hanya tergantung oleh pihak lain. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan bahwa yuk sekarang mulai dipikirkan. Anda tidak hanya perlu naikin omset, tapi Anda juga perlu naikin kapabilitas tim Anda, terutama dengan tim keuangan. Karena tim keuangan itu seperti kiper, teman-teman, ya, yang jaga gawang Anda. Kalau Anda lihatin kesebelasan sepak bola, ya, mungkin ada striker, ada gelandang, ada back gitu ya, ada kiper gitu ya. Mana yang lebih penting? Semuanya penting, ya. Tapi kalau mungkin yang pemainnya ada 11, yang jaga gawang cuma 1, guys, ya. Jadi kalau pemainnya 10-nya untuk ngegolkan, yang jaga gawang 1, ya. Anda pintar ngegolkan dengan 10 orang, ya, karena 10-nya di depan, ya. Tapi kalau yang 1 orang ini nggak Anda bekali dengan kemampuan nangkap bola, ya, percuma, ya. Ngegolkannya susah, tapi Anda digolkannya gampang. Ini yang perlu Anda perhatikan, ya, bahwa kiper Anda atau finance Anda atau keuangan Anda harus dibekali dengan ilmu yang maksimal supaya mereka bisa jaga gawang Anda dengan baik, ya. Ini yang perlu teman-teman juga perhatikan di bisnis Anda. Nah, yang ketiga, guys, adalah membuat laporan pajaknya masih double book. Nah, ini juga satu hal yang perlu Anda perhatikan. Kalau Anda mau besar, tidak bisa lagi berpikir bahwa Anda harus double book. Oke, mungkin sekarang laporan pajak, peraturan pajak masih belum terlalu ideal buat Anda, gitu ya. Masih ala-ala banyak hal yang mungkin Anda masih belum lihat ideal di lapangan. Terus Anda masih mau double book, ya. Boleh enggak? Ya, itu terserah Anda. Saya nggak bisa ngomong boleh atau enggak. Tapi kalau saya pribadi sebaiknya jangan, ya. Saya pun sudah melakukan single book. Ya, lapor semua apa adanya. Kenapa? Karena kalau setelah Anda lapor apa adanya, ya, tapi dengan melakukan rencana yang baik tentunya, gitu ya, maka Anda bisa membesarkan usaha Anda tanpa Anda harus khawatir. Dapat surat pajak, ya sudah diterima aja, ya. Dapat surat pajak apa? Ya dihadapin, ya. Karena memang itu tugasnya petugas pajak untuk menyuratin Anda dan merasa Anda. Tapi kalau misalnya kita kondisinya double book, Anda udah besar tapi Anda nggak mau kelihatan besar, dikecilkan terus. Nah, ketika Anda petugas pajak Anda tahu Anda seperti itu, ya, mereka akan dengan rajin nyuratin Anda, ya. Dan akhirnya kepala Anda atau tenaga Anda habis untuk membalas surat mereka, untuk menanggapi mereka, untuk mencari pembenaran dan kawan-kawan. Habis Anda untuk membesarkan usaha tidak ada waktu, ya, padahal usaha Anda harus dibesarkan. Ya, usaha Anda harus dikembangkan. Tapi karena kondisinya Anda terlalu fokus untuk membahas surat pajak, akhirnya usaha Anda ya gitu-gitu saja. Mau besar tidak bisa, ya. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan bahwa ketika Anda berkarya, ketika Anda besar, jujur nomor 1, ya. Itu pasti prinsip yang Anda pengen juga tambahkan, ya, bahwa kejujuran adalah modal Anda untuk bisa mengembangkan usaha. Kejujuran tim Anda juga Anda inginkan,
Yaitu Anda pengen tim Anda jujur, kan gitu. Nggak mungkin Anda pengen tim Anda nggak jujur. Ya kalau Anda pengen tim Anda jujur, Anda pun juga harus jujur, kan gitu. Ya salah satunya dengan lapor pajak dengan single book. Ya, kalau Anda lihat video-video yang lain, pasti Anda harus memikirkan, oh mulai single book ini penting. Ya, kalau Anda lihatin video-video saya yang lain terkait dengan perpajakan. Ya. Nah, yang terakhir guys, yang juga Anda perlu lakukan, meskipun jujur, tetap lakukan tax planning yang ideal, tax planning yang legal. Ya, yang masih diperbolehkan oleh petugas pajak, masih diperbolehkan oleh pemerintah. Misal, ya, Anda kepingin supaya tidak mengeluarkan PPN. Kenapa? Karena kadang-kadang Anda mengeluarkan PPN, customer Anda nggak bisa nerima. Atau Anda misalnya membeli dari supplier yang memang tidak PPN, real nggak PPN karena UMKM. Ya, Anda mau pakai PPN nggak bisa bersaing. Nah, mungkin Anda bisa lakukan tax planning seperti apa? Ya, mungkin Anda bisa pecah badan usaha. Ya, agak sedikit ribet, tapi untuk bisnis Anda bisa berkembang. Oke, masih bisa. Yang gitu. Tapi kalau misalnya Anda lihat lagi apalagi yang bisa dilakukan, misalnya aja Anda sebagai sebagai direksi memang benar-benar meminjamkan bangunan kepada perusahaan, ya, timbang Anda digaji karena PPh-nya lebih besar dari 10%, mungkin Anda pakai PPh final, Anda mengambil uang sewa. Nah, itu juga bisa. Jadi banyak macam caranya, ya. Tapi saya nggak bisa bahas terlalu banyak ya, karena ini kan juga videonya singkat. Nah, Anda nanti boleh ikutin webinar kami ya. Kami banyak sekali webinar ya. Teman-teman kalau mau dapat informasi webinar, Anda boleh follow dulu Instagram saya ya, di Siddhartha, atau Instagramnya perusahaan kami, theconsulting.id. Anda bisa lihat terkait dengan webinar-webinar yang kami lakukan ya. Di materi mahir pajak UMKM juga kami ajarkan beberapa cara tax planning yang legal yang bisa Anda lakukan untuk menghemat pajak Anda dengan cara yang baik ya. Nah, itu teman-teman ya, topik hari ini ya. Saya yakin dan percaya materi ini penting untuk Anda. Semoga bisa diaplikasikan kepada Anda ya. Dan teman-teman yang menyukai video hari ini, silakan di-like, di-share ya. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat informasi terus terkait dengan video yang saya buat ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang kepengen komen, silakan komen di bawah ya. Kepengen tanya, silakan ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mungkin lebih gampang kalau Anda follow saya di Instagram. Dan DM di Instagram itu akan lebih memudahkan saya untuk membalas daripada di komen. Komen juga boleh lah ya. Jangan jawab semaksimal mungkin. Mungkin akan dibantu oleh tim kami untuk membalas juga gitu ya. Supaya bisa kejawab ya. Oke teman-teman, kurang lebih itu ya. Buat teman-teman saya doakan yang nonton sampai akhir ya, selalu sehat, sukses, dan berbahagia buat teman-teman ya. Bye-bye.